Oke, rekan-rekan akademia, video baru akan membahas mengenai KMO. Apakah KMO? Ya, KMO itu kecukupan data. Jadi gini, saya suka melihat mahasiswa ya, saya nguji. Kalau saya bimbing sih, insya Allah bisa saya kontrol. Tapi kalau yang saya uji kan bimbingan dosen yang lain ya, itu mahasiswa S1, S2, S3. Kadang melakukan sebuah kesalahan. Jadi gini, KMO itu adanya di sini. Factor, ya. Misalkan eh, ini saya kembalikan dulu. Misalkan ini PR1 sampai PR7 gitu kan. Atau mungkin tutup ini aja R1 sampai R6. Sini ya kita uji ke sini. Ininya saya menggunakan ini ya, sorted by size, suppress, klik, continue. Rotationnya saya pakai ini. Lalu di extraction ini oh iya, saya pastikan ini menggunakan principal components ya. Karena kalau pilih yang lain, hasilnya akan berbeda. Ini langsung continuous di deskriptif. Nah, di sini ada KMO. Kita klik KMO. Apakah begini cara menghitung KMO? Eh, Caranya sih benar. Caranya benar. Continue. Tapi, sorry, saya ulangi ya. Caranya udah benar gitu. Eh, ini udah benar. Ada KMO-nya benar gitu. Tapi KMO itu kecukupan apa istilahnya? Kita bikin kuesioner atau kita akan ngolah data. Datanya itu kan terdiri dari berbagai variabel. Misalkan variabelnya ada 4, variabelnya ada 4, terus indikatornya ada berapa. Nah, itu KMO itu tidak melihat per variabel, sayang. What's going on? What's going on? Sebentar. Jadi kita tidak melihat per variabel begini. Kalau kita mau pakai KMO, misalkan kita masukkan dalam model kita tuh ada berapa variabel, ternyata ada sekian variabel misalkan ya. Nah, semuanya itu dimasukkan. Ini saya mudah-mudahan nggak error ya. Ya ini setelah semuanya oh ini ekstraksinya saya ganti ke 40 dulu. Lalu oke. Nah, di sini pattern matrixnya pastikan sebelum kita lihat ke si KMO-nya, kita lihat pattern matrixnya. Jadi kan kita menyebarkan kuesioner kan tidak per variabel gitu. Satu kuesioner untuk variabel A, satu kuesioner kedua untuk variabel B kan nggak gitu. Jadi yang kita lihat itu satu kuesioner dengan berbagai macam variabel dan masing-masing indikatornya. Kecukupannya itu keseluruhan. Kalau misalkan total indikatornya ada 30 misalkan. Nah, dengan responden yang jumlahnya 200 cukup atau enggak? Begitu. Nah, ini dalam hal ini saya punya responden sekitar 206 ya. Nah, ini kita pastikan dulu pattern matrix. Ini R, RE, RE. Nah, ini berkelompok nih. Tapi, tapi ini ada TR. TR harus dibuang. Tadi saya ada 4 variabel ya. Ini menjadi 3. Satu variabel lagi kemana? Mereka melebur. Artinya, ini TR nih melebur nih. TR nih melebur. In. Ini udah benar berkelompok. Tapi di sini ada N, ray. Nah, ini melebur gitu. Kita bisa aja buang satu-satu, tapi nih ini NN udah benar ya, NNN udah benar. Ini tapi satu variabel nih udah hilang. Harusnya kan masing-masing 4 terjaga. Eh, ini misalkan gini, RE5 kita hapus ya, karena misalkan untuk supaya dia RE5 kita buang, supaya dia apa berkelompok sesuai. Ini NNN. Nah, ini nih cross loading N2 kita buang.
Ngitung KMO tuh dari sini gitu. Ya, pendapat saya ya. Karena kecukupan. NN udah oke, ini N1. Ini kenapa N ada di kelompok 2? Mestinya kan berkelompok-kelompok 3. Maka EN1 kita buang lagi. Caranya begini. EN berapa tadi? Sorry. EN1 ya. Berarti EN1 kita buang. Terus EN4 udah clear. Ini in udah oke. Nah, sekarang kita fokus yang ke sini. Ini TR udah oke. Tapi TR ini ngegabung dengan RE. Berarti TR4 ini harus kita buang. Nah, dalam hal ini, nanti saya jelaskan, saya pastiin dulu ya. RE, OTR masih ada gap ini, Bu. Kita buang dari bawah ya, cara buangnya ya. TR3 kita buang. Nah, ini TR2 kita buang sekarang. Nah, TR1 di mana? Oke. Nah, sekarang ini in udah oke. Nah, TR1 yang kita buang sekarang. Jadi dalam hal ini, TR1 variabel TR ini, nah ini clean ya, ini clean, ada 3 komponen, artinya masing-masing indikator berkelompok dengan indikator yang sama dalam satu variabel. Di sini, sedang, R1, RA, yang kedua in masuk, yang terakhir n. Jadi variabel itu tuh udah nggak valid, udah nggak bisa dimasukkan dalam perhitungan untuk menguji hipotesis karena TR itu apa istilahnya udah lebur gitu. Ya, kalau Anda rela ikhlas satu variabel hilang ya nggak apa-apa. Tapi kan kadang kita peneliti merasa bahwa wah kalau hilang 1-2 indikator mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau hilang satu variabel dari model yang kita usulkan di bab 2 kita kan jadi galau gitu ya. Tapi kalau Anda mau oke, fine, ya udah kalau fine kita langsung lihat KMO-nya. Nah, KMO-nya itu dilihat di nilainya 0,896. KMO itu minimal 0,6 ya. Kalau 0,6 ke bawah, jadi ada range. Saya lupa range-nya, tapi misalkan kayak gini. 0,0 sampai 0 sampai katakanlah 2, sekian ya, itu dianggap sangat tidak cukup gitu. Terus nanti cukup, terus nanti sangat atau memadai, sangat tidak memadai, dan seterusnya sampai sangat memadai. Jadi ada range-nya. Nah, 0,6 sampai 0,7 sekian, nanti 0,8 sampai sekian dan seterusnya. Ini nih 0,6 tuh kategorinya saya rasa cukup gitu. Atau memadai tapi tidak sangat memadai. Kalau 0,8 itu udah masuk, apalagi ini udah hampir masuk ke 0,9 ya. Ini misalkan dari 0, berapa saya mesti lihat catatannya bahwa KMO ini udah sangat cukup gitu. Begitu. Nah, kalau ternyata kembali lagi kalau ternyata Anda nggak rela ada variabel yang hilang, maka gunakan cara berikutnya yaitu kita hitung per ini. Misalkan gini, hitung per variabel gitu kayak misalkan TR, kita fokus di TR
Ada 4 ya, masukkan. Lalu ini saya KMO-nya tetap diklik ya, tetap ada. Kita bisa lihat nanti. Di sini komponen matriks dia aman semua nih ya, semuanya aman dan KMO-nya juga aman. Ya, ini memadai ini 0,8. Ya. Tapi ini nggak bisa kita lihat. Kenapa? Karena dia hanya per variabel. Hanya satu variabel gitu. KMO itu kecukupan untuk semua variabel. Jadi semuanya harus dimasukkan. Begitu ya teman-teman. Semoga video ini memberikan manfaat supaya Anda tidak melakukan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.